yang masih di bawah umur itu proses pendampingan hukum korbannya gimana? Kasusnya berarti masih bisa naik ke pengadilan atau apa nggak kalau pelaku yang masih di bawah umur? Kalau pelaku di bawah umur nanti pakai undang-undangnya SPPN, sistem peradilan pidana. Itu nanti mekanismenya agak berbeda. Jadi yang diutamakan itu nanti adalah proses diversinya. Diversi itu penyelesaian di luar pengadilan. Karena nanti kalau misalnya dia di bawah umur, yang pertama dia bisa kembali ke orang tua atau bisa tetap ya, tapi dengan beberapa syarat ketentuan yang berbeda dengan aturan orang dewasa. Kalau korbannya sampai hamil gimana itu langsung otomatis di penjara atau ada sih kaji banding gitu? Kalau korbannya sampai hamil itu akan lebih mudah untuk proses pembuktiannya, tapi tetap harus melalui proses pembuktian yang ada di kepolisian dulu. Jadi nggak bisa nih, misalkan kita buka laporan, apa buktinya kamu sudah diperkosa, saya hamil misalkan, kan gitu. Tapi nggak bisa gitu aja, dia kan untuk dicek dulu apakah ini hasil pemerkosaan atau hasil seperti apa. Nah kalau dia anak di bawah umur, mungkin meskipun dia suka sama suka melakukan dengan pasangannya, dia tetap bisa kena tindak pidana si laki-lakinya. Tapi kalau misalkan udah dewasa, secara hukum 21 tahun atau 18 tahun, itu suka sama suka tidak bisa dijerat dengan hukum pidana. Kecuali ada paksa. Kalau meninggal lebih berat lagi. Ancaman pidananya bisa berlapis nanti. Yang pertama bisa dikenakan tindak pidana kekerasan seksual yang menyebabkan sampai kematian. Yang kedua bisa pakai KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain. Sama yang KUHP juga pasal 340 terkait dengan pembunuhan berencana. Misalkan dia melakukan kayak kasus di pegawai Alfamart, itu kan juga diduga ada kekerasan seksual juga kan, sampai meninggal. Kan dijerat dengan pasal 340 pembunuhan berencana. Jadi berlapis-lapis menjadi pasal yang diajukan oleh jaksa. Banyak. Kalau pemerkosaan itu tantangannya banyak. Yang pertama, kalau saya sih terus terang nggak pernah membela si pelaku ya. Saya berpihak kepada korban. Tantangannya pertama, kita sering ribut dengan pihak kepolisian. Jadi kalau kalian baca berita, kalau searching aja nama saya di berita, nanti muncul tuh kasus dugaan kekerasan seksual. Saya sering menghujat atau mengkritik kinerja kepolisian. Itu karena perkara itu kalau nggak ditekan lama. Jadi ketika kita pressure itu baru bisa cepat. Tantangannya sikap dan profesionalisme dari aparat penegak hukum itu yang paling sulit sebetulnya. Nah yang kedua, kesulitan tantangan lain, kalau si orang tua korban ini mata duitan. Nah, ketika mata duitan, misalkan nih, si pelaku datang ke pengacara, dia nawarin uang misalkan 300 juta untuk damai, biar perkaranya nggak lanjut. Karena kita bilang nggak nolak, tapi dia datang langsung ke keluarganya. Nah, kalau ibunya orang nggak mampu kuliah uang 300 juta, kira-kira kan gitu. Artinya kalau sudah begitu kan kita tidak bisa memaksakan, meskipun secara konteks hukum pidana kekerasan seksual itu bukan delik aduan, itu delik biasa. Meskipun ada perdamaian, sebenarnya tidak menghilangkan perbuatan pidananya. Prosesnya harus tetap lanjut. Tapi praktik yang ditemui di lapangan, ketika ada perdamaian, perkara itu jadi nggak naik. Itu praktiknya. Itu salah satu kritik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia begitu. Sebenarnya nggak boleh damai. Kalau ada perdamaian pun, permintaan maaf itu hanya menjadi unsur meringankan, bukan untuk menggugurkan proses pidana. Cuman kan namanya uang kasih uang, syaratnya harus cabut laporan misalnya. Ya, jadi ya begitu, tantangannya yang berat hanya dua itu sebetulnya. Ya kalau ancaman dan lainnya, kita pengacara udah sering ancaman dibunuh, udah ancaman kekerasan, dihadang, kita udah sering.
Tapi nggak ada masalah kita depannya, nggak ada masalah yang kita mendampingi orang. Kan pasti kan banyak yang suka, nggak suka itu hal biasa. Yang penting kita mah normatif, kita mah sesuai dengan aturan, kita menegakkan keadilan dan kebenaran. Ya udah, kita mah menyerah berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kalau itu perlindungan hukum yang biasanya kita tempat Bentuk perlindungan hukumnya yang pertama, dia bisa diberikan tadi pendampingan secara psikologis. Jadi untuk memperbaiki traumatiknya itu disediakan psikolog secara gratis. Nah kemudian bisa juga mendapatkan restitusi atau ganti rugi dari terduga pelaku. Itu biasanya dimasukkan oleh jaksa penuntut umum ke dalam tuntutan atau surat dakwaan. Jadi nanti setelah putus, misalkan dia wajib membayar restitusi sebesar 1 miliar misalkan. Nah itu maka harus diganti oleh si terduga pelaku. Kalau dia tidak bayar itu berarti diganti dengan hukuman penjara tambahan. Itu bentuk perlindungannya. Jadi negara memberikan hak kepada korban untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap apa yang sudah diberi. Meskipun itu secara nominal pasti tidak akan bisa menghapuskan rasa traumanya sebenarnya. Terus kalau biasanya itu kendala terbesar apa sih yang dihadapi dalam membela korban atau menangani kasus pemerkosaan? Tadi saya bilang menghadapi lemahnya pemahaman aparat kepolisian, karena terus terang itu banyak kan penyidik kepolisian itu SDM-nya ya kurang baik. Jadi yang senior itu kan hanya ada 1-2 aja. Bahkan pemahamannya pun kita sering berbeda pemahaman dengan penyidik kepolisian. Nah, saya bilang ini ada klien kita yang kemarin, dia ternyata ketika kejadian itu dibawa ke polsek. Nah di polsek itu ternyata tidak diproses secara hukum. Korban dan pelaku malah dinikahkan di musola polsek. Nah itu ada surat perjanjian pencabutan perkara. Nah ketika kita mau buka lagi di Polres bilang kan sudah ada perdamaian, ini nggak bisa diajukan lagi. Padahal secara hukum yang tadi saya bilang ini bukan namanya delik aduan. Artinya meskipun dia tidak diadukan atau ada pencabutan, proses harus tetap jalan. Artinya pemahaman itulah yang menyebabkan kenapa perkara trauma kuasa ini bagi masyarakat miskin akan sangat sulit untuk mendapatkan keadilan. Ketika memang tidak ada pihak-pihak yang mau membantu, apalagi pengacara kan nggak banyak lah yang mau membantu secara cuma-cuma atau gratis. Pasti kan ujungnya minta uang, sedangkan mereka untuk makan aja mungkin susah. Tapi kendala terbesarnya ya tadi pertama ketiadaan biaya dari si korban, si korbannya, dan kedua pemahaman aparat penegak hukumnya yang masih lemah dan integritasnya di sebetulnya. Terus bagaimana vonis hukuman apa yang dijatuhkan kepada pelaku jika korbannya meninggal dunia mengandung akibat pemerkosaan terus masih anak-anak di bawah umur? Ya kalau ancaman hukuman nanti bisa dilihat di Undang-Undang TPKS itu 15 tahun ancaman pidananya. Dan nanti juga bisa ada restitusi. Restitusi itu ganti kerugian yang dimasukkan oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan dan tuntutan. Jadi ancamannya lebih berat kalau itu sampai begini. Kalau pelaku di bawah umur, hukumannya tetap diringankan atau berapa hukumannya? Kalau anak di bawah umur itu biasanya sepertiga ya Pak, setengah dari ancaman normal. Misalkan tadi 15 tahun yang ancamannya, ya berarti kan setengahnya. Berarti nanti itu pun nanti tergantung pertimbangan dari hakimnya lagi, dia memutus berapa. Makanya anak-anak pun tetap bisa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan tindakan umur dan juga nanti. Kalau yang umur gitu biasanya dia kan kalau masih bawah umur, biasanya ada rehabilitasi nggak? Siapa tahu dia punya karena ada tekanan orang lain atau keluarga dia atau pengaruh dia emang psikolognya karena
Itu yang korbannya pelaku. Kalau pelakunya yang dibawa umur, Kalau pelaku di bawah iya umur. ada rehabilitasi gitu. Kalau pelaku tetap pasti ada pendampingan. Kan ada undang-undang perlindungan anak juga. Nah, jadi undang-undang perlindungan anak itu tujuannya bukan hanya berpihak pada si korban juga, tapi kalau semuanya proses masih anak-anak, kategorinya anak-anak, pasti dia akan dapat perlindungan berdasarkan undang-undang perlindungan anak juga. Nantinya tetap akan dapat perhatian dari pemerintah atau instansi terkait, meskipun dia sebagai anak yang melakukan tindak pidana, rasanya seperti itu. Tetap ada itu. Nah, harapan Bapak sebagai pengacara terhadap masyarakat dalam upaya mencegah dan menekankan angka kekerasan seksual di Indonesia apa? Sebetulnya kalau harapannya yang pertama dari apa ya, dari ketegasan hukumnya dulu aja. Kalau hukumnya tegas, orang pasti akan takut. Ya, jadi menimbulkan efek jerah bagi si pelaku ini agar tidak mengulangi lagi. Nah, sekarang kalau ternyata dalam praktiknya itu banyak terduga pelaku yang bisa bebas dengan dasar perdamaian, ya pasti dia akan melakukan perbuatan berulang, dan ini akan menimbulkan kesan bahwa hukum itu ya tidak tajam gitu. Artinya orang akan melakukan itu dengan seenaknya. Kan kalian pernah tahu di beberapa case itu guru memperkosa muridnya, kemudian orang tua kandung. Artinya di sini juga peran edukasi dari orang tua dan lingkungan sekitar juga sangat mendukung untuk proses pencegahan pemerkosaan atau tidak pidana kekerasan seksual. Ya, karena kalau seperti ini kan agak sulit sebetulnya untuk kita prediksi, karena kondisi kejiwaan seseorang kita nggak pernah tahu. Karena meskipun mungkin dia tidak ada niat, karena ada kesempatan, itu bisa terjadi. Tuh, makanya sekarang tuh zamannya udah gila sebetulnya. Makanya hati-hati, dan ketika mendapatkan informasi atau menjadi korban atau apapun itu, jangan segan-segan untuk speak up atau menyampaikan itu kepada instansi yang berwenang. Ya, soalnya kalau itu tidak disampaikan, maka kekerasan seksualnya tidak akan ada hentinya dan tidak akan bisa dikurangi. Ya, itu aja. Oke Bapak, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan yang Bapak udah berikan saat ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan orang lain yang nanti bakal nonton video kita ini. Terus juga saya berharap semoga bisa memberikanlah kesadaran bagi masyarakat untuk bersama-sama mencegah atau menolak kekerasan seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ada permintaan dari pengacara? Belas saya Pak. Oh.